Celebes People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Kinan Aulia akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan. Tentu saja dalam program Poster Podcast Supporter. Nah, program ini juga akan membahas lebih dalam terkait klub sepak bola kesayangan Sulawesi Selatan, ada skuad Juku Eja PSM Makassar, dan juga kita akan membahas terkait supporter PSM Makassar. Dan gimana kabarnya Celebes People? Semoga Anda sehat selalu ya dimanapun berada. Pada episode kali ini tentu saja kita akan membahas terkait supporter PSM Makassar, dan juga kita sudah mendatangkan supporternya langsung dalam program Poster kali ini. Kalau begitu Celebes People, saya akan langsung menyapa karena sudah hadir di ruangan Poster ada Bung Ansar Muhammad. Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Bung Ansar? Alhamdulillah baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang maka tak dekat gitu. Biasanya mungkin apa ya, kayak akrabnya disapa siapa ini biasa kalau Kak Ansar? Kalau di komunitas itu saya dipanggil Anca. Anca, iya. Baik. Jadi Bung Anca. Iya. Baik. Boleh. Untuk Bung Anca sendiri, keseharian aktivitas ini menghabiskan waktunya ngapain aja? Oke, terima kasih. Aktivitas sekarang ini setelah kemarin pasca selesai studi S1, Iya. nah sekarang aktivitas itu lebih main ke bisnis, dunia bisnis. Wow, usaha. jadi entrepreneur juga dia, Iya. luar biasa ini. Nah, kalau di entrepreneur sendiri, selain sebagai lulusan S1 tepatnya, usahanya yang dibangun untuk Bung Anca sendiri ada apa? Usaha yang lagi saya bangun sekarang ini itu ada brand baju. Oh, iya. Jangan bilang brand baju PSM juga nih supporter. Bisa. Wow, nanti kita akan ulas juga ya terkait brand itu. Namun sebelum itu, Bung Anca sendiri yang Celebes People juga ingin ketahui adalah terkait Bung Anca ini kan berasal dari komunitas VIP Utara. VIP Utara, betul iya. Ya. Ini boleh dijelaskan kalau VIP Utara sendiri, Bung Anca itu sejak kapan sih? Jadi kalau secara sejarah ya, komunitas VIP Utara itu dibangun pada tanggal 10 Desember 2016. Oke. Ya, itu dibentuk sejak setelah PSSI dibekukan oleh FIFA waktu itu. Ya, baik. Nah, kalau untuk Bung Anca sendiri dari 2016 ini, kalau komunitas VIP Utara sendiri ini apa sih alasannya Bung Anca sehingga tertarik atau interest buat join dan gabung jadi bagian dari teman-teman komunitas VIP Utara VIP sendiri? Utara, ya, oke. Ada baik. Sebelum itu ada sedikit banyak cerita kenapa silahkan bebas alasan saya bisa masuk di VIP Utara. Waktu itu awalnya saya bersama teman-teman sekolah, teman SMA waktu itu, kami sering nonton di tribun terbuka awalnya, Kak. Awalnya kita sering nonton di tribun terbuka, tapi ada satu sempat kejadian waktu saya dan teman-teman itu nonton mendukung PSM di tribun terbuka, itu ada kasus. Dan bahkan dianggap kita punya trauma sampai hari ini untuk menonton di tribun terbuka waktu itu, karena kasus seperti apa itu? Satu teman itu HP-nya hilang, Kak. Waktu itu ya. Waktu kita lagi asik-asik nonton PSM, asik-asik kita bergoyang bernyanyi, tapi tanpa tidak disangka ternyata HP-nya hilang waktu itu. Akhirnya setelah itu, bahkan itu kejadian tidak satu kali, Mbak. 2 kali kejadian waktu itu di 2 pertandingan yang berbeda. Nah, setelah itu kita memutuskan untuk bagaimana kalau kita nonton di tribun tertutup saja, dalam artian VIP waktu VIP, itu. ya. Ya. Alasan memilih VIP Utara karena secara psikologi kalau kita lihat posisi bench pemain PSM itu kan ada di sebelah kiri di utara. Nah, itu tepat di hadapan teman-teman dari tribun VIP Utara. Jadi itu alasannya, Kak. Oke, tapi kalau untuk komunitas VIP Utara sendiri ini terbentuk ada latar belakang apa nih? Untuk apa sebenarnya mereka atau mungkin dalam hal ini Bung Anca bisa mewakili sehingga dibentuk komunitas VIP Utara? Oke, yang menjadi latar belakang dibentuknya VIP Utara ini sebenarnya karena hanya untuk mengakomodir teman-teman yang dari awal memang sering datang dan nonton duduk di VIP Utara, Mbak.
Oh, gitu. baik. Iya, sehingga di awal mereka kami saling kenal-kenalan waktu itu. Akhirnya pertemuan kita waktu itu tidak hanya di stadion saja, di tribun saja. Ketika kita nobar di luar, nobar ketika PSM lagi away kan waktu itu, ketika PSM away kita nobar cari warkop waktu itu, akhirnya muncul pembicaraan untuk membangun komunitas VIP Utara secara legal waktu itu. Nah, makanya dari dari hal itu ada yang menjadi pelopor terbentuknya komunitas VIP Utara pada saat itu, Kak. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu sharing lagi nih, untuk pelopornya sendiri siapa saat ini mungkin? Yang menjadi pelopor mungkin salah satu ada yang saya tahu ketuanya sekarang, ya. Ketua sekarang itu namanya Om Atma Jaya. Oke, Om Atma Jaya, baik. Kita sapa dulu ya Om Atma Jaya. Nanti menyaksikan podcast supporter ini, luar biasa ya teman-teman VIP Utara ini. Nah, di samping itu kalau saat ini kan tadi Bung Anca bilang juga nih, kalau itu sebagai apa ya? Sebagai suatu komunitas yang juga membantu mengakomodir, artinya ini banyak sekali berarti anggotanya ya. Sampai saat ini sudah di angka berapa sih jumlah anggota dari teman-teman komunitas VIP Utara, Bung Anca? Nah, kalau kita bicara data dari komunitas bicara sendiri, data ya? Siap. Total membership itu sekitaran 300-an. Oke. Iya, tetapi yang terregistrasi hingga hari ini, terregistrasi dalam artian yang sudah masuk anggota dan memiliki KTA, kartu anggota, itu ada sekitar 193 orang. Oke. Iya. Yang membedakan apa sih maksudnya kalau sebagai membership atau non-membership itu apa? Dari segi apa maksudnya? Dari segi dalam artian ya, ketika anggota yang sudah memiliki KTA itu kita anggap adalah anggota yang sudah terregistrasi, Mbak, begitu. Oke, baik. Artinya ini ada special member seperti itu ya, mungkin dari segi apa mungkin fasilitas ada yang didapatkan dengan yang member, yang tidak member beda juga gitu. Baik. Jadi nanti kalau saya jadi registrasi boleh juga ya? Boleh dong. Oh, siap. Nah, ini pertanyaan spesial juga buat Bung Anca. Ini kan kalau kita lihat untuk mendukung skuad Cukup Eja PSM Makassar banyak sebenarnya wadah, banyak perkumpulan komunitas. Namun Bung Anca sendiri kenapa sih harus memilih atau alasannya bergabung dan memilih di antara banyak komunitas harus komunitas VIP Utara? Oke, yang menjadi alasan kenapa saya memilih VIP Utara yaitu tadi, Mbak. Karena memang ketika pertama kali saya dan teman-teman datang ke stadion, terus memilih setelah kejadian di tribun terbuka itu, terus memilih untuk nonton di tribun tertutup, ya kita memilih VIP Utara yang menjadi bagian karena secara psikologis kita anggap tadi itu dengan duduknya kita di tribun tertutup VIP yang langsung di hadapan kita itu adalah bench pemain, setidaknya kita bisa lebih dekat secara emosional dengan pemain ketika pada saat bertanding waktu itu, Kak. Oke, jadi ada kedekatan emosional, berbeda dengan yang lainnya. Betul. Baik, ini kita kembali lagi bahas komunitas VIP Utara, VIP Utara ini sendiri. Nah, kalau dengar-dengar nih, tapi bisa diverifikasi lagi langsung ya sama Bung Anca. Kalau gabung di kelompok supporter itu biasanya katanya ada diskon tiket. Itu seperti apa tuh? Diskon tiket sebenarnya ada. Oh, iya. Berapa banyak? Ya, itu tergantung dari, itu kondisional, tergantung dari manajemen. Iya, karena dari hasil potongan tiket itu, kan memang setiap supporter ada potongan tiket. Itu dari manajemen langsung, tetapi hasil potongan tiket itu diberikan kepada komunitas sebagai biaya operasional. Oh, jadi tetap ada regulasinya sendiri. Nah, tadi ada 300 lebih membership nih, Bung Anca. Tapi kan kalau 300 ini pastinya mereka ini berbeda-beda gitu. Bisa diinformasikan juga mereka dari kalangan apa saja, terus berprofesi apa saja, terus tinggal di mana aja gitu yang 300 orang ini dan di luar membership juga. Oke, baik. Kalau kita bicara wilayah teritorial anggota KVU ya, saya sebut saja KVU karena saya sendiri dari Goa. Oh, dari Goa. Iya, saya dari Goa. Tapi di Makassar. Tapi aktivitas di Makassar. Luar biasa, baik. Oke. Ada juga Om yang dalam artian anggota KVU dari Jeneponto, dari Bulukumba ada. Tapi saat ini semenjak musim kemarin kita main di Parepare ya, itu wilayah teritorial anggota KVU itu bertambah, Kak.
melebar. Wow, ada impact yang Ada luar impact biasa, ya? iya. Jadi bukan cuma dari Makassar, Goa, Jeneponto, bahkan Bulukumba. Ada anggota baru yang hadir dari Pinrang, Sidrap, bahkan dari Sulbar. Nah, kalau untuk jumlah wilayah yang anggotanya paling banyak KVU wilayah mana ini? Dari Big Data juga boleh ya, by data. Ya, dari mana? Saya rasa untuk sekarang itu mayoritas masih Makassar. Masih Makassar ya. Baik, artinya tapi selalu ada peluang ya untuk teman-teman yang lain juga yang ingin bergabung. Maksudnya teman-teman KVU ini juga terbuka secara besar-besaran gitu untuk teman-teman di wilayah manapun. Baik. Nah, ini mungkin sedikit tentang KVU sendiri. Nah, kalau dari Bung Anca sendiri, Celebes People juga dan Kinan sendiri pengen tahu sebenarnya. Sejak kapan sih Bung Anca ini suka sepak bola? Kalau bicara ketertarikan dan kesukaan terhadap sepak bola itu sudah lama, Mbak. Sudah lama. Iya, karena memang waktu kecil bapak, om, keluarga itu sering bawa ke stadion nonton bola, iya. Tetapi kalau secara legalitas ya untuk menjadi seorang supporter dalam artian masuk ke komunitas itu ya kemarin 2017 masuk ke KVU. Berarti suka sama PSM, cinta dan betul-betul jadi supportnya PSM sejak kapan? Cinta sejak kecil, sejak gajah. Berarti dari awal tahu sepak bola memang langsung klub andalannya ini langsung PSM ya. Iya. Baik. Nah, tapi kalau ditanyain masalah hobi nih Bung Anca sendiri, biasa kan ada orang yang saya cuma suka bola aja, tapi kalau hobinya beda. Hobinya Bung Anca? Hobi olahraga. Olahraga. Olahraga kesukaan? Banyak sih. Oke, salah satunya selain bola. Bola, basket. Badminton. Baik ya, bisa lah nanti kita duel ya. Siap. Nah, selain dari hobi yang memang basicnya di olahraga, kalau cita-cita ada nggak sih? Mungkin bukan ada ya? Apa sudah ada planning nih? Cita-cita pengen jadi pemain sepak bola seperti mungkin pemain-pemain PSM Makassar ada? Kalau cita-cita untuk menjadi seorang pemain bola mungkin untuk sekarang ini mustahil ya. Wah, untuk diri kenapa sendiri bisa mustahil ini? Karena melihat memang ya kita cuman dulu kalau sering main bola ya itu cuma sekedar main dengan teman-teman. Beda dengan ketika orang-orang yang memang dari kecil sudah dimasukkan ke klub akademi yang memang jangka panjangnya adalah untuk menjadi pemain sepak bola. Iya. Tapi sekarang karena kemarin fokus pendidikan, fokus kerjaan dan juga tetap fokus mendukung PSM. Nah, ini yang menarik. Tidak ada cita-cita menjadi pemain sepak bola tapi tetap mendukung dengan penuh cinta ya pemain PSM Makassar. Nah, selain daripada itu Bung Anca sendiri kenapa sih mungkin begitu fanatik dengan pemain PSM, bahkan rela mungkin menghabiskan waktu bahkan materi untuk mendukung klub kecintaan Sulawesi Selatan? Kalau dari Bung Anca sendiri cerita dong. Kalau dari saya sendiri mungkin kalau secara hubungan emosional ya. Karena kalau kita lihat PSM Makassar adalah satu-satunya klub terbesar di Sulawesi Selatan dalam hal ini. Tentunya secara emosional PSM adalah klub tertua di Indonesia. Ya, PSM adalah klub tertua di Indonesia. Artinya secara cerita banyaklah yang menjadi cerita ketika PSM terbentuk hingga saat ini, hingga kemarin juara ya kan. Nah, tetapi itu secara emosional ya karena PSM adalah satu-satunya tim kebanggaan kita. Oke, baik. Iya. Sebelum kita ke segmen berikutnya, satu pertanyaan yang menarik juga, langsung dijawab cepat ya, buat Bung Anca sendiri. Koleksi yang juga bisa membuktikan bahwa kamu ini supporter PSM apa yang dimiliki sampai sekarang? Jersey. Oke, selain itu? Tiket. Oh iya, baik. Bung Anca, tahan dulu, kita akan kembali di segmen berikutnya bersama Celebes People dalam program Poster. Program supporter, podcast supporter. Jangan kemana-mana, selesai jeda berikut. Ya, Celebes People, senang sekali rasanya saya Kinan Aulia kembali menjumpai Anda di segmen kedua masih dalam program Poster Podcast Supporter. Dan tentu saja di segmen kedua ini kita akan masih tetap mengulas lebih dalam lagi seputar PSM dan juga supporter. Saya masih mau menyapa kembali narasumber saya yang setia menemani saya dari awal sampai di segmen kedua ini ya. Bung Anca, masih bersemangat Ki? Masih. Jadi oke, baik. Bung Anca, tadi kita sudah ngobrol seputar komunitas KFU ya, VIP Utara. Sekarang ini nih jadwalnya kita bahas skuad
PSM ataupun juga Joko Eja. Nah, ini yang kayaknya paling dinanti-nantikan juga sama Celebes People kayaknya. Bung Anca, coba Bung Anca deskripsikan apa sih yang membedakan sebenarnya PSM Makassar, bagaimana performanya sebelum dan juga mungkin pada saat sesudah menjuarai Liga 1 kemarin ini yang memang menghebohkan sejagat raya ya. Iya, silakan Bung Anca. Oke, baik. Kalau kita bicara sedikit cerita ya tentang PSM yang bagaimana kemarin alhamdulillah juara Liga 1 sejak 23 tahun penantian kita. Betul. Ya, melihat terakhir kita juara Liga tahun 2000 waktu itu. Nah, tapi pada saat 2015 Liga dihentikan karena PSSI dibekukan oleh FIFA waktu itu. Nah, kita lihat waktu setelah itu rentetan Liga berjalan, setelah itu kita lihat 2017 yang dimana 2017 itu kita hampir juara waktu itu, hampir saja juara waktu itu. Tapi sayangnya mungkin karena bukan rezeki dari tim kebanggaan kita waktu itu. Nah, lanjut ke Liga tahun 2018 waktu itu kita lagi-lagi hampir juara waktu itu. Tapi karena pada saat pertandingan terakhir waktu itu yang kita lawan PSMS Medan, walaupun kita menang banyak waktu itu ya 2018 kita menang banyak dari PSMS Medan waktu itu, tapi di sisi lain hasil antara Persija Jakarta waktu itu yang menentukan, dan akhirnya waktu itu 2018 Persija yang juara. Nah, melihat 2019 2020 itu kita ada di papan tengah untuk pada saat di akhir musim kemarin. Iya. Ya, baik. Nah, di Liga tahun 2021 waktu itu yang dimana hal yang tidak bisa kita bayangkan waktu itu, kita hampir saja degradasi waktu itu 2021 ya, tetapi karena berkat gol dari Ferdinand Sinaga waktu di akhir pertandingan melawan Persiraja, saya rasa dengan skor 1-0 waktu itu adalah gol penentu untuk PSM tidak turun ke Liga 2 saat itu, dalam artian tidak degradasi. Nah, berlanjut di musim kemarin, di musim 2022-2023 itu pada saat di awal PSM membangun tim kemarin ya, pada saat musim kemarin PSM membangun tim, kita lihat saya juga dari supporter agak optimis waktu itu, agak pesimis waktu itu melihat komposisi pemain kita di musim kemarin yang hanya dari pemain Liga 1, tetapi yang di tim sebelumnya hanya di penghangat bangku cadangan. Ada juga dari pemain baru yang dari Liga 2 waktu itu, bahkan juga dari tim akademi PSM waktu itu. Tetapi perubahan itu hadir ketika hadirnya sosok pelatih Bernardo Tavares di musim kemarin, yang dimana Bernardo Tavares ini atau coach BT ini adalah pelatih baru yang didatangkan langsung oleh manajemen untuk untuk PSM Makassar kita ini. Yang kita tahunya dia ini hanyalah seorang asisten waktu di tim sebelumnya. Nah, tetapi dengan kehadiran Tavares di komposisi pelatih kita kemarin, dengan yang dimana pemain yang disiapkan hanya dari pemain Liga 1, dari bangku cadangan, pemain Liga 2, bahkan juga dari pemain akademi. Karena sempat ada kemarin cerita bahwasannya pada saat Bernardo Tavares datang ke PSM ini, dia sempat meminta pemain-pemain bintang untuk dihadirkan ke PSM Makassar, ke tim kebanggaan kita. Tapi entah apa yang menjadi kendala waktu itu sehingga manajemen tidak mampu untuk mengakomodir itu. Nah, tetapi dengan komposisi yang saya bisa bilang apa adanya saja musim kemarin ya, dengan komposisi apa adanya itu, dengan sentuhan-sentuhan tangan dan strategi dari coach Bernardo Tavares kemarin, itu bisa membawa banyak perubahan dan dampak terhadap tim kebanggaan kita di musim kemarin, Kak, begitu. Nah, kita melihat di awal kualifikasi Asia kemarin kita sempat tembus final ya, dengan komposisi pemain yang saya bilang lagi-lagi apa adanya waktu itu. Nah, yang tanpa yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwasanya target kita mungkin tidak sampai situ. Waktu
Piala waktu ASEAN kemarin, tetapi lagi-lagi dengan kecerdasan dari coach Brando Tavares ini itu membawa banyak perubahan terhadap tim kebanggaan kita. Nah, setelah itu liga berjalan, di mana pertandingan pertama kemarin kita lawan Sleman, alhamdulillah kita menang waktu itu. Nah, seiring tiap pertandingan di setiap kita pertandingan home di Parepare itu lagi-lagi kita bisa katakan bahwasanya kita belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Iya, kekuatan PSM dengan kekuatan PSM, karena saya rasa saya tidak, sebagai seorang supporter, ketika PSM bermain di kandang, saya tidak pernah ragu untuk bisa mendapatkan hasil yang positif di setiap pertandingannya. Nah, cerita berlanjut ketika kemarin dan akhirnya setelah penantian kita selama 23 tahun, itu alhamdulillah kita atas kesabaran kita dengan penantian itu, dengan yang tadi saya cerita ya, di musim 17, di musim 18 kita hampir saja juara, di musim 2021 kita kemarin hampir degradasi, dan di musim kemarin 22-23 itu alhamdulillah di tangan pelatih Tavares ini beserta beberapa asisten pelatih, alhamdulillah kita juara. Nah, ini mungkin performa PSM dari tahun ke tahunnya yang memang kita lihat juga alhamdulillahnya selalu membawa kabar positif, sekalipun mungkin ada beberapa rasa pesimis juga bagi supporter, seperti mungkin Bung Anca sendiri yang tadi sampaikan. Nah, tapi kalau Bung Anca melihat dari kinerja ataupun juga kerja keras dari teman-teman pemain pasukan Ramang dalam hal ini, bagaimana sih untuk menghadapi kompetisi yang akan datang kalau Bung Anca melihat nih untuk kompetisi ke depannya untuk PSM Makassar? Kalau kita bicara untuk bagaimana tim kebanggaan kita ini PSM Makassar menghadapi musim yang akan datang, musim selanjutnya, tentunya saya tetap optimis. Karena dengan melihat komposisi yang kemarin saja, itu dengan komposisi pemain apa adanya, kita bisa juara, Kak. Kita bisa juara. Artinya ini kan sekarang adalah musim transfer ya, pemain keluar dan masuk, pemain pergi dan datang. Tentunya ada yang menjadi catatan bagi jajaran pelatih mungkin, bahwasanya kalau kita melihat kemarin komposisi pemain kan dari beberapa posisi yang ada, kayaknya kalau menurut saya sebagai seorang supporter mungkin kita tidak butuh banyak perubahan. Untuk komposisi pemain. Kalau tidak membutuhkan perubahan yang lebih banyak, menurut Bung Anca sendiri peluang apa yang bisa pemain tim Rawa ini bisa manfaatkan, peluang yang seperti apa? Saya rasa kalau kita melihat tujuan awal datangnya pelatih Brando Tavares ini adalah memang dia memperdayakan pemain-pemain dari akademi. Ya kan, tentunya hasil kemarin ada pemain seperti Ananda Rehan yang kita anggap di next Samsul ya, ada Ramadan Sananta, Rizky Eka, Saki Asraf, Res Arya Pertama. Artinya saya rasa komposisi itu tetap dijaga, karena tinggal kita mencari pemain cadangan yang seimbang dengan pemain inti kita. Gitu. Dengan kecintaan Anda nih, Bung Anca, dengan pemain PSM Makassar, seyakin apa sih nanti ke depannya PSM ini apakah akan memenangkan laga-laga yang akan datang? Sangat yakin. Sangat yakin. Luar biasa. Nah, sebagai pecinta PSM juga mungkin ini harus cepat dan tepat ya. Bung Anca sendiri di antara semua pemain PSM yang paling diidolakan ada siapa? Pluim. Siapa lagi? Pangeran Rashid. Just two? Ada lagi mungkin? Kayaknya nggak fair ya, satu aja deh. Siapa? Satu aja, Pluim. Nah, kalau di Pluim ini sendiri alasannya mengidolakan seorang Pluim, why? Alasan mengidolakan seorang Pluim karena saya rasa Piljan Pluim ini adalah satu-satunya pemain asing terlama yang bermain di Liga Indonesia. Yang paling loyal ya? Yang paling loyal. Nah, tapi kalau melihat yang sekarang ini, Bung Anca sendiri, adakah mungkin sosok Ramang di pemain PSM yang sekarang? Kalau kita bicara dari legenda-legenda ya. Kalau kita bicara sosok Ramang, saya rasa belum ada yang bisa menandingi seorang almarhum Ramang ya.
dari segi skill mungkin. Tetapi kalau dari semangat bermain, saya rasa semangat bermain seorang Ramang itu ada di diri semua pemain. Yang saat ini ya? Yang saat ini, iya. Oke, baik. Nah, bagaimana Anda terkhusus mungkin untuk Bung Anca sendiri melihat sepak terjang pelatih Bernardo Tavares yang memang saat ini lagi hype sekali dibahas ya di media sosial atau dimanapun karena kemenangan PSM yang memang setelah penantian 23 tahun itu. Bagaimana Bung Anca? Saya kembali yang saya bilang tadi bahwasanya kehadiran sosok pelatih Bernardo Tavares ini sangat-sangat membawa banyak perubahan terhadap tim kebanggaan kita ya. Yang dimana sebelum Coach BT ini sebelum masuk ke PSM, di tim sebelumnya dia hanyalah seorang asisten tim analis ya. Tetapi ketika hadir datang ke Indonesia untuk membantu PSM, tentunya ada hal-hal positif yang banyak kita dapatkan. Karena saya rasa kehadiran sosok Bernardo Tavares ini bukan cuman ahli atau bukan cuman jago di dalam artian strategi dan taktik. Tetapi kalau kita perhatikan di setiap momentum PSM bermain ya, mau kandang maupun tandang, itu kalau kita bisa lihat di akun media-media PSM Makassar, kita bisa lihat bagaimana seorang Coach Bernardo Tavares ini memotivasi 1, 2 bahkan semua pemain untuk bermain. Iya. Artinya dianggap juga bahwasanya Coach BT ini adalah seorang motivator untuk semua pemain kita. Baik. Nah, ada pernah cerita yang menarik atau yang unik tidak nih Bung Anca ketika mungkin menyaksikan atau menonton langsung pertandingan atau PSM, tapi Pluim sebagai pemain andalan atau kesukaannya Bung Anca tidak tampil, pernah merasa kecewa atau perasaan apa sih yang hadir pada saat itu? Pernah. Kalau kita bicara seorang Pluim di lapangan sepak bola ya, tentunya kalau bicara skill mungkin kita sudah tidak ragukan lagi dah. Ya, ya kan? Bagaimana Pluim melewati 1, 2 orang pemain, 3 orang pemain bahkan, tetapi saya rasa kalau bicara pemain ini lucunya juga adalah apa ya? Mungkin secara speed ya, kecepatan ya. Jadi waktu itu kecewa enggak? Oh, belum enggak main ternyata. Iya. Oh, kecewa, tapi tetap nonton. Tetap nonton. Oh, asli fanatik nih cara festival. Nah, bentuk dukungan dari teman-teman supporter PSM Makassar, terkhusus mungkin yang mewakili hari ini ada teman-teman dari KFU, itu biasanya bentuk dukungan yang diberikan ketika laga match seperti apa? Saya rasa dukungan KFU dalam setiap match PSM, kalau kita bicara match kandang, tentunya bentuk dukungan kita adalah kita tetap bernyanyi, kita tetap bernyanyi mendukung PSM kita ya, dan kebanggaan kita tetap memain, karena ada yang menjadi kebebasan tersendiri ketika kita anggota supporter itu hadir di tribun lalu mendukung. Itu senangnya luar biasa kita, Kak. Serius. Tapi ada ini nggak sih mungkin Bung Anca yang Bung Anca rasakan atau lihat dari pemain PSM Makassar? Biasanya kalau supporternya makin banyak, semangatnya makin berkobar atau kayak ya flat-flat aja atau gimana? Ada impact tersendiri nggak dari kehadiran supporter untuk keberlangsungan positif para pemain? Dampak kehadiran supporter terhadap tim kebanggaan kita di setiap pertandingan pasti ada, Pak. Makanya kita sebagai anak komunitas, di komunitas supporter PSM, tentunya kita sebelum nonton datang ke stadion itu kita memang sudah diarahkan bahwasannya ketika kita datang ke stadion, hadir ke stadion, nonton di tribun, artinya kita sudah siap untuk bernyanyi, kita sudah siap berteriak, kita sudah siap mengeluarkan semua suara kita, bahkan juga semua keringat kita untuk mendukung PSM. Artinya dengan catatan itu kita bawa selama 90 menit waktu normal kita bernyanyi untuk bagaimana bisa membawa perubahan terhadap gaya permainan dari tim kebanggaan kita di setiap pertandingannya, Kak, begitu. Jadi nanti Bung Anca habis ini langsung nyanyi buat PSM, boleh ya dicontohkan semangat berkobarnya? Boleh. Nah, satu pertanyaan sebelum kita ke segmen berikutnya, bentuk dukungan atau support ke pemain PSM Makassar secara real yang biasanya teman-teman KFU lakukan atau secara moral itu apa saja? Secara moral ya tentunya di setiap sebelum dan sesudah pertandingan itu kita tetap memberikan motivasi-motivasi yang terbaik untuk pemain. Baik, tentu saja ya, masih selalu setia dimanapun PSM berada. Luar biasa sekali. Baik, Bung Anca jangan kemana-mana, tahan dulu, kita akan kembali ke segmen berikutnya bersama Celebes People masih dalam program Poster Podcast Supporter seusai jeda berikut.
Ya, baik Celebes People, terima kasih masih setia untuk menyaksikan poster program podcast supporter. Dan pastinya Kinan Aulia masih menemani Anda sampai di akhir penghujung program ini. Dan tentu saja masih juga bersama narasumber kita yang kece, masih bersama Bung Anca. Oke, Bung Anca masih semangat Ciki? Masih dong. Masih jadi. Oke, baik. Bung Anca, di segmen ketiga ini selain tadi kita bahas tentang KVU, terus juga tentang pemain-pemain PSM yang memang kita tahu bagaimana seperti apa performanya dan lain sebagainya. Bung Anca ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak sekali diperbincangkan bahkan di Makassar ini terkait Stadion Matoanging. Oke. Apa dirasa-rasa dulu ini kalau mau saya bahas? Kurasa kalau kita bahas stadion itu ya kecoanya lebih dapat mungkin. Oh, baik. Kecoa sekali mungkin. Langsung to the point bisa ini. Seberapa rindu sih ini Bung Anca mewakili teman-teman supporter yang lain dengan kehadiran Stadion Matoanging atau Stadion Andi Matalata? Rindu sekali. Rindunya kayak bagaimana? Rindu sekali. Rindunya kayak sama kayak saya kemarin waktu pertama kali PSM main di Parepare ya, waktu itu sebelum Liga lawan Sulut United, waktu itu masih pertandingan friendly, itu hadir ke Parepare itu merasa kayak kita nonton di Matoanging kemarin Kak. Oh. Iya. So sweet, tapi sebenarnya ada harapan yang besar ya? Ada harapan yang besar. Seoptimis apa Bung Anca sendiri melihat bahwa Stadion Matoanging ini akan dibangun? Kalau kita bicara keberlangsungan yang akan datang untuk Stadion Matoanging ya, saya rasa stadion itu bakalan dibangun ketika kita tunggu pejabat yang baru mungkin. Oh, berarti untuk kepemimpinan sekarang belum yakin ya? Ya kita lihat saja ya hasilnya kayak seperti apa. Oke, baik. Oke, nah. Selain dari Stadion Matoanging juga ada satu stadion yang sering diperbincangkan bahkan disebut-sebut di-mention di media sosial, yaitu ada Stadion Barombong. Stadion Barombong, nah, oke, iya. Mendengar kata Stadion Barombong, apa yang ada pertama kali nih di pikirannya Bung Anca? Kalau kita bicara Stadion Barombong mungkin itu saya rasa itu stadion atau cagar budaya ya. Why? Candi mungkin. Oh, karena kalau dari bangunan kita lihat dibangun dengan terbengkalai begitu saja. Tetapi saya sering perhatikan setiap sore itu ada teman-teman tim sepak bola yang masih biasa main di Stadion Barombong Kak. Ya. Iya. Tapi mungkin banyak juga ya yang kalau kita lihat menjadikan tempat wisata di sana. Betul. Kita pakai foto-foto kan di situ. Oh iya. Dan ini pasti menjadi harapan juga pastinya untuk teman-teman dari tim supporter untuk pembangunan stadion yang memang itu menjadi sangat penting. Iya, harus. Oke, harus. Baik. Nah, selanjutnya untuk Bung Anca sendiri, seberapa yakin mungkin Kak Anca ini melihat manajemen yang terbaik untuk PSM? Seperti apa manajemen yang terbaik untuk PSM menurutnya Bung Anca, versinya Bung Anca? Oke, saya rasa faktor yang menjadi faktor penunjang untuk keberlangsungan tim kebanggaan kita adalah bukan cuma dari manajemen saja Kak. Saya rasa ada yang menjadi faktor-faktor pendukung yang lainnya seperti keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini. Ya, saya rasa bukan berarti manajemen tidak mampu untuk membangun stadion yang baru, bukan berarti. Tetapi PSM Makassar ini klub kebanggaan kita Sulawesi Selatan dan bahkan juga klub kebanggaan kita dari Makassar secara khusus. Tentunya kalau kita bicara fasilitas, kita tetap butuh faktor pendukung dari pemerintah daerah. Baik. Iya. Kalau diberi kesempatan untuk Bung Anca, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk mewakili supporter atau suara supporter PSM Makassar terkait pembangunan stadion maupun juga pembentukan manajemen yang terbaik untuk tim kebanggaan Sulawesi Selatan yaitu PSM? Apa? Kalau saya kasih masukan, persoalan PSM tak sendiri dalam hal ini fasilitas mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tolong ketika kita kemarin bongkar itu stadion, bangun Ki cepat. Karena jangki tahu tak bongkar saja. Iya. Tapi tidak ada pembangunan. Tidak ada pembangunan karena mirisnya sampai hari ini itu kemarin dengan dibongkarnya
Stadion Mato Angin kemarin itu Kak, bahkan sudah merenggut korban jiwa. Kita lihat kemarin, kasihan anak kecil, 2 orang waktu itu di 2 waktu yang berbeda tapi tempat yang sama tenggelam di kolam di stadion itu kan, karena dengan kedalaman yang cukup dalam memakan korban. Dan ada 1 korban itu Kak, terus terang itu dari pihak keluarga saya. Oke. Karena yang waktu kejadian yang kedua kalau nggak salah itu anak kecil yang tenggelam di Stadion Mato Angin kemarin, ya itu dari keluarga saya juga yang menjadi korban kemarin, dan karena mungkin sudah menjadi jalannya ya. Tapi saya rasa pemerintah daerah dalam hal ini kota dunia kita ya, kota dunia kita stop untuk berhenti untuk menutup telinga, saya rasa. Baik. Ya, dan juga berhenti untuk menutup mata. Karena kita diberikan kelebihan, dikasih mata dan telinga tentunya untuk mendengar dan juga melihat apa yang menjadi keresahan-keresahan kita sampai hari ini. Oke. Dan ini bentuk keresahan dari ini bentuk keresahan dari supporter, bukan cuma dari saya Kak, tapi dari supporter, mewakili supporter. Karena kita lihat kemarin kelompok supporter atau beberapa teman-teman supporter itu sempat buat satu pergerakan Kak. Kita lihat kemarin teman-teman supporter buat satu pergerakan, kita lakukan aksi demonstrasi di gubernur, bahkan juga di kantor DPRD Sulawesi Selatan. Itu kita membawa aspirasi bahwasannya pembangunan Stadion Mato Angin itu harus cepat diadakan. Gitu. Bahkan juga kemarin beberapa senior kita di kelompok supporter itu sudah melakukan rapat dengar pendapat di pusat kemarin ya kan. Artinya saya rasa itu sudah menjadi acuan kenapa secepatnya stadion ini harus dibangun kembali. Hasil dari pergerakan teman-teman supporter kemarin di kantor DPRD maupun juga di pemerintah apa? Sejauh ini mungkin jawaban dari mereka. Ketika pergerakan pertama dan kedua yang dilakukan oleh teman-teman supporter itu hasil ya kita RDP di pusat kemarin Kak. Kan kemarin ada beberapa ketua-ketua dari kelompok supporter hadir ke sana langsung dengar pendapat di pusat ya, tetapi itu saya rasa terlalu banyak alibi-alibi yang hadir yang menjadi alasan kenapa stadion kita sampai sekarang ini belum dibangun kembali. Berarti tak butuh alibi tapi butuh bukti ya? Butuh bukti. Luar biasa. Bung Anca, itu mungkin bentuk keresahan dan juga apa ya, hal-hal yang sudah difikirkan, hal-hal yang akan diplanningkan dari teman-teman supporter yang hari ini Bung Anca menjadi perwakilan ataupun juga penyampai suara, penyampai aspirasi dari seluruh tim supporter dimanapun berada. Nah, apa sih mungkin Bung Anca yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa Salabas People dan seluruh tim supporter PSM Makassar atau ajakan untuk mendukung tim kesayangan dan kebanggaan Sulawesi Selatan PSM Makassar? Tentunya yang bisa saya katakan ke teman-teman, ke siapapun pendukung supporter di mana saja berada, pendukung PSM dalam hal ini dari semua kalangan, latar belakang apapun itu, saya rasa kalau kita berbicara mengenai kecintaan kita terhadap tim kebanggaan tak ini, tentunya kita tidak melihat lagi apa latar belakang pekerjaan bahkan background dari individu supporter ini. Tentunya itu semua kita lepas dengan tujuan satu, dengan kalangan umur berapapun itu, mau usia muda, anak kecil, bahkan juga orang tua. Kalau kita bicara terhadap kecintaan kita terhadap tim kebanggaan tak, tentunya kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk tim kebanggaan tak sendiri. Jadi untuk teman-teman ataupun seluruh pecinta supporter PSM dimanapun berada, jangan pernah berhenti untuk tetap mendukung tim kebanggaan tak, baik dalam tim kebanggaan tak ini dalam kondisi apapun itu, mau terpuruk, mau lagi naik-naiknya, karena saya rasa mungkin itulah sepak bola, indahnya sepak bola seperti itu. Iya, ada down, ada juga masa-masa jaya, tapi dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun, yang namanya tim supporter ya setia dong ya. Setia dong, Oke.
Satu kesempatan yang luar biasa juga pastinya saya, Bung Anca, bisa bertemu dengan Bung Anca ya, yang luar biasa sekali. Ini kita bisa lihat kobar-kobar semangat supporternya kelihatan sekali. Kemarin waktu PSM sendiri berlaga di Parepare, ini masih terkait juga dengan pembangunan stadion. Kita ketahui bahwa memang PSM tidak memiliki stadion ya, terkhusus untuk di Makassar. Nah, apakah mungkin menurut Bung Anca sendiri untuk Gelora B.J. Habibie Parepare ini representatif untuk menjadi stadion untuk kedepannya sendiri bagi PSM? Saya rasa selama stadion baru belum kita bangun ya di Kota Makassar, saya rasa stadion B.J. Habibie di Parepare itu tetap akan menjadi representatif untuk sebagai kandang PSM untuk mungkin 1, 2, sampai 3 musim ke depan. Oke, dicatat ya. Iya. Di note nih. Dan juga ada satu catatan mungkin yang harus saya sampaikan ya. Silahkan ya. Kembali berbicara mengenai keterlibatan pemerintah daerah kita ya, karena sangat miris melihat Kota Parepare yang bukan kota yang menghasilkan klub sepak bola secara PSM langsung ya, tetapi memiliki rasa kecintaan, rasa kepedulian yang lebih mendalam dibanding pemerintah daerah yang kita tempati sekarang ini. Saya rasa itu hal-hal yang sangat sedikit miris ya, ketika melihat kepala daerah yang lain, bahkan bukan cuma Parepare, kita lihat bagaimana Kepala Daerah Bupati Goa ya kemarin memberikan fasilitas tempat latihan PSM, dan bukan cuma satu tempat. Kita lihat ada Stadion Kali Goa, ada lapangan Siusup, yang itu pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Goa langsung memberikan itu kontribusi untuk tim kebanggaan kita. Kita lihat bagaimana pemerintah daerah Parepare berkontribusi memberikan tempat stadion. Walaupun kita anggap kemarin itu stadion B.J. Habibie itu saya rasa belum layak, tetapi dengan niat baik, dengan niat tulus, ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak pemerintah Parepare dibantu dengan pihak dari manajemen. Akhirnya kemarin stadion B.J. Habibie lolos verifikasi untuk liga. Oke. Artinya perjuangan itu saya rasa yang tidak akan pernah dilupakan di kepala seorang supporter. Baik. Terima kasih, juga Bung Anca. sedikit lagi ya. Dan juga saya rasa hal itu setidaknya bisa menjadi timbul kesadaran untuk pemerintah setempat kita, bilang bahwasanya untuk secepat mungkin stadion baru itu harus dihadirkan di Kota Makassar. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, ini ada banyak catatan ya. Banyak Bukan sekali. cuma saya yang mendengarkan, tapi juga Selabes People, seluruh pemirsa, bahkan supporter PSM Makassar dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk Bung Anca yang sudah memberikan kesempatan, juga meluangkan waktu untuk datang langsung bersama Selabes ya. Tentu saja dalam hal ini dalam program Poster Podcast Supporter. Semoga Anda sehat selalu dan masih selalu setia mendukung tim kecintaan Sulawesi Selatan. Sampai bertemu lagi untuk Bung Anca, sehat-sehat selalu. Baik, Selabes People, itulah tadi obrolan kita seputar supporter dan juga klub sepak bola kecintaan Sulawesi Selatan. Ada pasukan drama, tim Juku Eja, PSM Makassar, yang hari ini kita sudah membahas banyak sekali bersama Bung Anca. Terima kasih banyak kepada narasumber. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama narasumber dan cerita-cerita menarik lainnya seputar PSM Makassar. Bersama saya Kinan Aulia, pamit undur diri dan sampai jumpa di poster berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSM Ewako.